kewaspadaan, tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berpikir untuk masa depan. Masa yang lalu kita sudah terlewat ya. Kadang-kadang kita merefleksikan, oh iya ya, kemarin kok saya nggak siap-siap, saya kok nggak berjaga-jaga. Jadi ada hal-hal yang dilalui dan kita kecewa. Nah, pada hari ini lewat bacaan yang telah kita dengar bersama, kita diajak untuk berjaga-jaga, berpikir untuk masa yang ke depan. Masa, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpikir ya, untuk masa besok itu kita acaranya mau apa, kita prepare, kalau bahasanya orang-orang sekarang ya suster, prepare, yang perlu dipersiapkan itu apa untuk besok. Oh, besok itu saya mau jalan-jalan ya, karena sudah di Wonogiri, mungkin keluarga besok saya mau ke Pacitan, mau ke pantai Pacitan. Terus apa yang dibawa, apa yang dipersiapkan, pasti kan siap-siap ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu ya, ibu-ibu persiapannya matang ya. Daripada jajan, daripada mendingan bawa ya, atau pagi-pagi sudah ya. Itu karena kita mau mempersiapkan supaya semua keluarga nanti makan siang bersama bagaimana. Berjaga-jaga, waspada, berpikir untuk masa yang akan datang. Itu arti berjaga-jaga. Kita berpikir untuk masa yang akan datang. Kemudian juga artinya sadar akan suatu kebenaran. Kita bisa memilih dan memilah mana hal yang baik, mana yang tidak baik. Itu waspada atau berjaga-jaga. Seperti kita mau makan ya, sekarang itu kan hidup sehat ya, hidup sehat. Jangan makan yang sudah diolah. Kalau mau makan gandum ya makan gandum. Jangan makan rotinya karena sudah melalui proses yang panjang. Sekarang banyak yang jual itu ya, godokan-godokan itu, jagung rebus, terong rebus, kacang rebus. Supaya apa? Supaya kita hidup sehat. Dan kita juga bisa memilih, oh ini makanan yang baik untuk saya, ini yang tidak baik saya skip. Itu kita juga berjaga-jaga. Ini dalam arti kita menjaga tubuh ini supaya sehat, supaya bisa berumur panjang ya. Seperti Makmin ya, kalau biasanya ibu dipanggil Makmin ya. Nah, seperti Makmin bisa sampai 98 tahun. Tapi berapa orang juga bilang, wah aku 70 cukup aku, wah serangku dengan apa-apa gitu ya. Nah, tapi kan itu kan semua karunia Tuhan, semua rahmat. Kita nggak bisa, Tuhan saya 70 ya lebih sedikit Tuhan. Ya itu kan maunya kita. Tetapi kita menjalani, dan di dalam bacaan ini kita juga diingatkan siap sedia yang seperti apa. Kita tidak perlu takut jika kita hidup di dalam rahmat Tuhan. Kita di dalam perjalanan merasakan bahwa Tuhan itu sungguh menyertai kita. Kita semua kan menjadi anak-anak Tuhan. Kita mengakui bahwa Sang Pemberi hidup itu Tuhan. Kita melihat begitu banyak bencana akhir-akhir ini ya. Hidup tiba-tiba dilenyapkan. Lagunya Ebit GAD tiba-tiba muncul kembali. Saya juga itu. Hanya karena kasihnya, hanya karena kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Setiap kali kita pagi ketemu matahari itu karena rahmat Tuhan, karena kasih Tuhan. Itu harus kita imani. Bukan hari demi hari berjalan begitu saja ya. Oh iya, karena saya masih dikasih hidup, saya masih sehat, pokoknya saya tidak menyertakan Tuhan yang memberi saya hidup. Itu harus menjadi pegangan kita semua. Tetapi satu hal kita juga harus terus waspada seperti kita diingatkan pada bacaan pagi hari ini.
waspadalah dan berjaga-jagalah. Ya sedikit saya mungkin mau dengan ibu siapa yang biasa merawat Makmin. Makmin waktu masa mudanya bagaimana merawat 10 anak. Mari ibu, supaya kita punya kenangan. Dengan ibu siapa? Oh, dengan Bu Ing ya. Mari Bu Ing, ke depan Bu Ing. Ya, sedikit omong-omong tentang Makmin. Ya. Waktu mudanya itu Makmin gimana ya? Merawat 10 anak. Kalau lahirnya memang satu-satu. Tapi setelah semua lahir 10 itu, ya gimana? Bagi yang sangat menjaga anaknya seperti yang karena enak sekali mama anaknya kecil dan saya termasuk yang saya mamaku setiap tahun sekali punya anak mamaku tinggal anaknya hamil punya pokoknya bekerja sekali jualan di rumah jualan nggak ada pembantunya cuci pakaian lainnya dikerjakan mama sendiri dari memasak tetapi aku sudah siap sedia bersama anak-anaknya yang juga untuk pendidikannya juga mama bekerja keras aku juga bekerja keras tapi pada waktu itu Tuhan berkehendak lain pas saya meninggal pada usia 57 tahun dan mama dengan anak 10 anak semua masih kecil sedangkan saya aja baru SMP mungkin yang seperti itu 2 tahun atau 3 tahun adik saya yang masih pegang semua masih kecil semua masih butuh perawatan dan juga biaya untuk sekolah adik-adik saya dan waktu setelah itu saya senja sepuh ini saya jujur ada pada waktu sudah nggak sehat kurang sehat ya dia itu kalau sakit pokoknya nurut segala sesuatunya nurut segala dokter nurut untuk perintah kesehatan itu juga nurut mau diapa-apakan nurut sampai saya anak-anaknya sendiri yang mendengar dan mendengar waktu anak mbak misalnya contohnya ya waktu sonde dipasang itu dia sudah kesakitan sampai suaranya itu seperti apa ya kalau binatang bisa menunggu saya pun bahkan tidak boleh masuk, tidak boleh nunggu waktu itu saya juga nangis di sebelahnya sampai nggak tahan sampai lama itu ada lagi waktu di kalau pakai selang itu juga kan alatnya juga dimasukkan ke tenggorokan itu aduh saya aduh sampai nggak tahan seperti mau semangat gitu rasanya tapi mama juga orangnya penurut dan sabar sekali berapa-apa menurut mahamu yuma disuruh ya iki kan maha reso maam jadi maame liwatnya orang ngomong kalau meskipun dia juga merasakan sakit pada waktu setiap sebulan sekali kan mesti diganti nah itulah pada waktu itu saya seminggu saya merasakan sudah nggak tega gitu tapi malah sudah tenang sembahyang sih ya ma sembahyang sih bersih sekali buat sehat Bapak Ibu semua bisa mendengar apa yang Bu Ing kisahkan tentang Makmin dengan 10 orang anak perjuangan yang tidak mudah hamil besar gendong anak nyapu masak melakukan semua kegiatan rumah tangga dengan penuh kesabaran luar biasa ya ibu-ibu terutama nggak bayangkan kalau anaknya 10 ya toh sekarang di sini paling banyak masa-masa sekarang mungkin 4-5 aja itu sudah suatu keajaiban dunia zaman saiki kok anaknya 5 gitu ya zaman dulu 10 perjuangan Makmin yang begitu hebat kemudian waktu Bu Ing SMP
papa meninggal di usia yang relatif masih muda, 57 tahun. Sedangkan yang paling kecil masih berusia 2 atau 3 tahun. Bagaimana Mama Makmin berjuang menghidupi seluruh anak-anaknya, memikirkan setiap hari anak-anak harus kenyang, harus mendapat pendidikan yang baik. Itu perjuangan seorang ibu. Ya, di saat ini, pagi ini kita mau menghantar ibu kita tercinta ke peristirahatan yang terakhir. Kita mau kembali flashback, begitu banyak yang sudah dia perjuangkan untuk setiap anak-anak, cucu, menantu, buyut, ya. Itu akan kita kenang seluruh kebaikan Makmin. Juga waktu sakitnya ya, buing-buing yang mendampingi, yaitu dengan menjalani seluruh proses pengobatan dengan hati yang sabar, dengan mau, pokoknya manut, intinya manut. Sampai yang mendampingi nggak tega, karena setiap kali sonde itu harus diganti. Itu Bu Ing juga terima kasih sudah dengan sabar merawat Makmin. Bu Ing dengan siapa yang merawat selama ini? Dengan Bu Lianti berdua merawat Makmin. Ya, sudah berapa lama Bu? Yang tidak bisa apa-apa 8 bulan ya. Tapi sebelumnya masih bisa makan sendiri begitu. Masa pertama itu juga sudah sepuh. Kebetulan yang diserang mulut, jadi lidahnya sudah masuk ke dalam. Itu mesti disuntik makanya. Kanan kiri juga masuk terus, jadi bagian makan kita semua, mulutnya juga ada 8 bulan Makmin menggunakan sonde dan dapat serangan stroke di kanan kiri, jadi tidak bisa bergerak sendiri, harus dibantu. Tetapi sebelumnya Makmin bisa beraktivitas, paling tidak makan bisa mengunyah sendiri, tidak pakai sonde. itu masih bisa duduk, kalau berjalan juga ditata masih bisa, makanya begitu bisa boleh sudah masuk ke kanan kiri, sudah sampai seperti itu nggak bisa bangun sampai sama mama sampai kita. Terima kasih Bu Ing, Bu Lianti selama ini melayani Ibu dengan luar biasa, dengan penuh kesabaran, ikut merasakan penderitaannya Makmin selama proses pasang sonde, dia tidak bisa bergerak, dengan penuh kesabaran melayani Ibu. Terima kasih sharingnya. Di dalam hati nurani saya juga berterima kasih bisa berdoa mengapa untuk semua kebaikan mama itu lebih banyak. Aku juga berterima kasih bisa diberi kesempatan untuk merawat mama. Itulah Bapak Ibu, mungkin kita semua juga diingatkan untuk yang masih punya orang tua, mendampingi, merawat dengan kasih ya. Karena kadang orang tua itu masih punya karepnya itu masih gini, masih gitu, meskipun fisiknya sudah tidak berdaya. Tetapi Ibu Yanti dengan Ibu Ing sudah memberi teladan juga untuk kita semua. Kita melayani orang tua kita selagi masih bisa, selagi masih bersama. Terima kasih Bu Ing. Mari kita lanjutkan ibadah ini. Demikian riwayat sedikit riwayat mama. Terima kasih Bu Ing. Bapak Ibu, setahun yang lalu saya pernah ke Wonogiri menengok Ibu ya, Makmin. Karena Bu Frides cerita, mama saya usianya 96 atau 97 waktu itu. Saya tuh mengajak ibu-ibu lingkungan, ayo Bu, melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, luar biasa 96 tahun.
waktu itu sempat ditebaki namanya anaknya siapa aja 1 sampai 10 itu masih bisa menyebutkan, masih bisa duduk, masih bisa makan sendiri. Itulah yang saya kenang, begitu kasih Tuhan kepada Mak Min dan keluarga, terutama anak-anaknya. Semua dicukupkan, semua dipelihara hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadat ini dengan doa umat.